Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluh wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat ikhwatu iman wabil khusus jamaah Masjid Al-Manar yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasanya tidak ada kata terindah selain ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kali ini sungguh pun kita tengah berada dalam kondisi darurat COVID-19 yang tentunya kita mendapatkan instruksi maupun saran dari institusi untuk apa? Untuk tetap stay at home, di mana insya Allah perintah tersebut adalah untuk memutus rantai penyebaran virus yang kali ini bukan bersifat epidemi lagi, tapi bersifat pandemi, yang artinya seluruh dunia terancam dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu COVID-19. Sungguh pun demikian, kita tetap masih bisa untuk thalabul ilmi, di mana dengan tayangan ini mudah-mudahan kita mampu menyambut bulan suci Ramadan dan melaksanakan tugas-tugas di dalamnya dengan penuh kecintaan, penuh kesungguhan, dan menghantarkan kita menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, hidup di luar bingkai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hidup yang sangat nista. Sebaliknya, kehidupan kita yang khususnya orang-orang beriman berupaya untuk berada pada bingkai ketakwaan, takwa dalam arti dalam melaksanakan dua hal yang penting. Yang pertama adalah imtithalul awamir dan yang kedua adalah ijtinabun nawahi. Yang pertama adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan yang kedua dalam rangka meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang pasti bahwa melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah itu adalah sebuah kebahagiaan. Karena hidup berada pada sistem Allah Subhanahu wa taala, maka kitalah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi ingat, di luar ketetapan Allah, di luar sistem Allah, di luar cara Allah, demi Allah hadirin, setumpuk apapun harta kita, sebagus apapun status sosial yang kita sandang, bahkan sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, kita tidak akan mampu mendapatkan kebahagiaan tanpa hidup berada pada bingkai ketakwaan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saudara, Ramadan yang ternyata kata para ulama mengatakan bahwa as-saumu al-imsaku an jami'il muftirati min tulu'il fajri ila ghurubiha, bahwa puasa itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkannya dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini hal yang luar biasa saudara-saudaraku. Kenapa demikian? Pertama, saum menyampaikan kepada kita bobot amanat dan pesan moral yang pertama, yaitu kita adalah orang-orang yang sedang dididik ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita tidak ikhlas sementara
Kalau boleh kita runut dari rukun Islam, syahadat masih melibatkan orang lain, sholat masih bisa dilihat orang lain, zakat masih ingin diketahui orang lain, haji masih tidak puas jika tidak ngundang orang sekampung. Demi Allah hadirin, berpuasa, melaksanakan saum, tidak ada yang tahu kecuali kita sama Allah saja. Apakah ada di antara kita yang tahu istri kita puasa atau tidak? Anak kita puasa atau tidak? Nggak tahu. Tidak peduli. Diri kita dengan Allah itu sajalah yang membuat kita terdidik untuk menjadi pribadi-pribadi yang ikhlas. Sementara kalau orang-orang sudah ikhlas dalam rangka berbuat baiknya, tidak akan pernah sakit hati dengan bulian dan tidak akan pernah pongah dengan pujian. Itulah hebatnya orang-orang yang beriman, yang dibekali saum menghantarkan dia menuju kepada hidup yang ikhlas, dan insya Allah keikhlasan inilah yang akan mendatangkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat insya Allah. Yang kedua, saum bukan tujuan. Kalau tujuan saum, bahkan melaksanakan saumnya saja begitu mudah. Tarkul akli wa syurbi min tulu'il fajri ila ghurubiha. Meninggalkan makan dan minum dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari. Mudah sekali. Tapi ternyata hadirin rahimakumullah, saum memesankan kita yang kedua, yaitu menjadi pribadi-pribadi yang terlatih dengan Ramadan untuk kita laksanakan di 11 bulan yang akan datang. Karena apa? Karena Ramadan bukan tujuan, tapi Ramadan adalah sarana untuk menghantarkan pribadi-pribadi yang siap meniti hari, merendah usia sampai akhir hayatnya penuh dengan ketangguhan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita belok kepada kondisi kita yang sedang prihatin ini. Ada 3 hierarki dalam mensikapi virus. Saudaraku, tahapan pertama orang mempermasalahkan ada atau tidaknya virus. Yang kedua, orang mempermasalahkan bisa atau tidak menangkalnya. Mau tahu saudaraku, tahapan orang-orang beriman di puncak hierarki akidah, mereka mengatakan bahwa terkena virus ada hikmahnya, tidak terkena virus ada hikmahnya. Terkena virus bukan keburukan, tidak kena virus pun belum tentu kebaikan. Luar biasa. Maka hadirlah pribadi-pribadi yang tenang, pribadi-pribadi yang tentram, dan pribadi yang tenang dan tentram itulah yang menurut dunia medis pun mereka adalah orang-orang yang imun dari segala macam penyakit. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang di tengah pandemi corona ini dihadirkan oleh Allah bulan Ramadan, dan mudah-mudahan datang Ramadan berlalu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sabar, stay at home, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan panik, jangan takut. Allah akan melindungi kita semua. Aqulu lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.